Ayah, ada apa? Kau masih berani bertanya ada apa? Ayah, mengapa ayah memukulku? Kenapa tak cepat untuk minta maaf? Sayang, ini bukan salah Xiaoyu. Ini semua salahku. Aku bertindak atas inisiatifku sendiri. Masukkan seorang burung adik tahun lalu ke daftar hadiah Xiaoyu. Ibu. Aku sudah bilang tidak perlu. Ginseng yang kubawa tidak kalah bagus dari ini. Mereka bilang keluarga, jangan diumbar. Di depan kepala desa. Aku tidak ingin banding dengan anak. Apa kau sengaja mencoba melawanku? Baiklah. Berhentilah berdebat. Makanannya sudah siap. Mari kita mulai perjamuan. Ayo kita pergi. Ayo ibu, duduklah. Duduk, kenapa kau harus duduk? Wanita tak bisa lahirkan anak laki-laki. Masih mau duduk di meja utama. Kau dan Xiaoyu pergi makan di dapur. Ayahnya, biasanya dia tak izinkan aku naik ke meja makan. Tapi hari ini ulang tahunku 60. Aku ingin duduk di perjamuan. Makanan di dapur, bukankah sama dengan makanan di meja? Kenapa kau begitu rewel? Hari ini adalah ulang tahun besar ibuku. Kenapa dia tak bisa duduk di meja? Xiaoyu, ini adalah masalah keluarga kami. Untuk dia satu, orang pemutan ikut serta. Sudah cukup baik, jangan tidak tahu berterima kasih. Ulang tahun ke-60 ibuku. Untuk keluarga ini, dia telah berjuang separuh hidupnya. Dia menabung dan berhemat, mengirim kalian ke perguruan tinggi, mengurus seluruh keluarga besarmu selama puluhan tahun, dan untukmu mudah hai. Dia rawat orang tuamu sampai akhir. Hari ini adalah ulang tahun ibuku. Dia yang ulang tahun sibuk bekerja. Sedangkan kalian di sini, minum-minum dan bersenang-senang. Aturan keluarga siapa ini? Karena ibuku tidak bisa memakannya. Tak ada yang pantas memakannya. Kau, Wu Xiaoyu, apa kamu gila? Kamu pikir kamu siapa? Berani bertindak begitu liar di sini. Siapa aku? Aku beritahu yang sebenarnya. Aku adalah putri yang telah lama hilang keluarga lu. Keluarga lu yang mana? Kamu tidak sedang membicarakan keluarga lu terkaya kan? Benar, keluarga terkaya itu. Kamu bermimpi. Keluarga lu terkaya sungguh. Keluarga lu terkaya. Memberi hadiah dalam tas lusuh. Percaya atau tidak? Sebaliknya ibuku dan aku. Apa sebenarnya kesalahan kami? Sehingga diperlakukan seperti ini oleh kalian. Semua orang tahu. Kamu adalah anak angkat. Tak mudah bagimu hidup dari keluarga kami. Kalau miskin jangan pura-pura kaya. Dan putri keluarga lu. Kau tahu status keluarga lu? Jika jangkar baja jatuh dari langit, pasti akan bermarga lu. Aku benar-benar putri keluarga lu. Xiaoyu, meskipun aku tidak menyukaimu, aku tetap membesarkanmu selama bertahun-tahun. Ini ulang tahun ibumu. Sekarang kau sudah kembali. Aku tidak akan melarangmu ikut makan. Meskipun kau tidak membawa hadiah, aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi kamu tidak mungkin mengambil sampah dari pinggir jalan, membawanya kembali, memberikannya untuk ulang tahun ibumu kan? Tepat sekali. Barang dari sampah, jika dimakan, bisa berakibat fatal. Jika terjadi sesuatu yang salah, bisakah kamu bertanggung jawab? Ayah, hadiah yang kubawa disiapkan dengan cermat oleh keluargaku. Harganya sangat mahal. Banyak uang, berapa banyak uang? Puluhan juta. Aku beritahu Xiaoyu, bahkan jika kamu berpura-pura, minimal kau harus persiapan dulu. Setidaknya taruhlah itu dalam kotak yang sedikit lebih mahal. Kamu begitu jelas asal-asalan. Siapapun yang tidak tahu akan pikir saat kau balik meja tadi, kamu sangat berbakti. Aku hanya merasa kemasannya terlalu rumit, jadi aku membuangnya. Cukup. Dasar anak tidak tahu berterima kasih. Pergi dari sini. Ayah, apa yang harus kukatakan agar ayah percaya padaku? Xiaoyu, Dasar nenek tua. Daripada repot-repot dengan wanita ini, seharusnya kamu cepat bersihkan kekacauan ini dan masak makanan lagi. Apa kamu bernapas lewat matamu? Apa kamu tidak melihat semua orang? Kalian semua lapar ya? Peralatannya sudah tiba. Kalian semua sama saja. Hati yang kotor melihat segalanya kotor. Jadi kau sudah merencanakannya sejak awal. Jadi kenapa? Kamu seorang penyapu jalan. Apakah kamu bahkan pantas membawa hadiah? Kamu apa kamu? Bagaimana kalau begini, mari kita bertaruh. Jika ginsengmu adalah ginseng palsu, kamu akan berlutut, bersujud kepadaku 3 kali, dan menampar dirimu sendiri. Mengatakan kamu orang tak tahu terima kasih. Apa kamu berani? Baiklah, kalau begitu, jika ginseng yang kubawa lebih mahal dari semua hadiah kalian, digabungkan, apa yang akan kalian lakukan? Aku berlutut minta maaf padamu, menjilat sepatu sampai bersih.
Benar, jika kau menang, aku akan makan meja ini. Betapa sombongnya. Kamu seorang penyapu jalanan. Ginseng bagus apa yang mungkin bisa kamu beli? Xiao Yu, jangan bersaing. Jangan bersaing dengannya. Ibu jangan khawatir. Dengan aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun meremehkan kami berdua. Mari kita mulai. Ini adalah menjilat sepatu sampai bersih. Cukup letakkan di atasnya, dan harga barang akan muncul. Kami pergi dulu. Tian Lai dan aku secara khusus pergi ke kota untuk membeli ginseng termahal. Yang kami berikan adalah ginseng berusia 50 tahun. 88.000. Seperti yang diharapkan dari kakak ipar sulung. Dia benar-benar murah hati. Patlau, kamu benar-benar diberkati. Ini pertama kalinya aku melihat ginseng sebagus ini. Anak-anaknya berbakti. Nanti kita akan rendam ginseng dalam arah. Bagus, bagus, bagus. Itu tidak seberapa dibandingkan ini. Milikku adalah ginseng berusia 100 tahun. The film was Ginseng berusia translated 100 tahun. and narrated by M Media. 660.000. Ya ampun. Ini bukan hanya ginseng. Ini adalah harta karun langit dan bumi. Langka di dunia ini. Apa kau dengar itu? Kepala desa adalah pemburu berpengalaman. Dia tahu hasil gunung dan ramuan herbal yang terbaik. Sekarang kau seharusnya tahu jarak di antara kita kan. Kakak kedua, cepat buang lobak ringmu yang rusak. Jangan mengambil sembarang sampah dan membawanya pulang. Produk 3 tanpa ini, jika dimakan tubuhmu bisa mengalami masalah. Menurutku kakak kedua tidak punya niat baik apapun. Dia dulu salah paham ayah. Jadi dia sengaja membuat masalah. Anak perempuan durhaka. Aku menyesal membesarkanmu. Setelah bertahun-tahun ini, tidak pernah aku akan benar-benar bertemu. Kisah petani dan ular. Ayah, berapa kali harus kukatakan padamu sebelum ayah percaya padaku? Ginseng ini benar-benar tak ternilai harganya. Bukti apa yang kau punya? Kalau beli palsu ambil yang bagus. Betapa bodohnya. Ginseng besar belum tentu berharga. Aku tak tahu apa-apa. Jika ginseng ini palsu, aku Wu Xiaoyu. Bebas lakukan apa saja padaku. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Kau yang bilang itu. Jangan menyesal. Tanpa penyesalan. Cukup. Dasar penyapu jalan. Barang bagus apa yang mungkin bisa kamu beli? Sekarang ambil barang-barang dan pergi dari sini. Wadahai. Xiao Yu juga putrimu. Kenapa kamu memperlakukannya seperti ini? Kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. Jika kamu tidak membawa orang ini kembali, aku tidak akan tanpa seorang putra. Jangan pukul ibuku. Kamu berani membantah? Xiao Yu, kamu baik-baik saja? Tidak berguna. Kamu berani menipuku dengan ginseng palsu. Kumpulan bodoh tanpa tahu apa-apa. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Benar-benar pamer. Bagaimana ini mungkin? Berasap. Suamiku ada apa? Ini, Bicaralah. jika harga ginseng ini melebihi 8 digit, ginseng yang mencapai puluhan juta, maka instrumen ini tidak bisa mengukurnya. Bagaimana mungkin? Jadi kamu mengatakan ginseng Wu Xiaoyu bernilai lebih dari 10 juta. Ini, ibu sudah kubilang. Aku tidak akan membiarkan siapapun meremehkan kita. Bagus. 10 juta untuk satu ginseng. Ini jelas seperti minum emas. Atuau. Putri keduamu sepertinya benar-benar menjadi kaya raya. Xiaoyu, ginseng ini lebih dari 10 juta. Xiaoyuku telah berhasil. Lebih dari 10 juta. Aku khawatir bahkan orang terkaya di seluruh kabupaten tidak mampu memakannya. Aku tidak pernah menyangka orang tua ini seumur hidupku masih bisa makan ginseng dengan harga setinggi langit ini. Xiao Yu, dari mana uangmu sebanyak itu? Untuk membeli ginseng semahal itu, kita harus berjalan di jalan yang benar. Kita tidak bisa melakukan hal-hal buruk lagi. Jangan khawatir ibu. Ginseng ini disiapkan oleh kakak sulungku. Aku menemukan keluarga kandungku sendiri. Mereka juga akan datang hari ini untuk membawakanmu hadiah. Jadi begitu. Salah dengan ginseng ini. Lihat, Raja Ginseng di lalang itu dikemas dalam kayu cendana merah. Tapi miliknya
Bahkan tidak punya kemasan. Aku merasa kemasannya terlalu berat. Itu sebabnya aku tidak membawanya. Aku mengerti. Kau bermaksud memalsukan yang asli. Itulah mengapa kau menjadi pembohong ulung. Wu Xiaoyu, aku tahu kamu berbohong. Bagi keluargamu untuk memiliki putri sepertimu, sungguh memalukan. Berhenti berdebat. Semuanya berhenti berdebat. Aku sebenarnya punya cara untuk membuktikan apakah ini benar-benar Raja Ginseng. Cara apa? Cepat beritahu kami. Pak Tua Sam, baru-baru ini berlibur di desa kita. Dia adalah penilai harta karun terkenal. Jika ini benar-benar Raja Ginseng, dia akan tahu sekilas. Itu luar biasa. Dengan dia di sini, pasti tidak akan ada masalah. Kalau begitu mari kita undang Pak Tua Siam ke sini. Anggap saja sudah beres. Aku akan segera pergi. Nanti setelah Pak Tua yang tiba, kau pemalsu, penipuanmu akan terbongkar. Kau tunggu saja untuk berlutut dan meminta maaf. Kau akan punya banyak alasan untuk menangis nanti. Wu Xiaoyu, aku pikir kau hanya ingin membunuh ibu dan ayah, dan kemudian membagi harta keluarga. Kau benar-benar jahat. Nanti, kalau Pak Tua Siam sudah tiba, kau akan menanggung akibatnya. Meskipun kamu bukan anak kandung keluarga Wu, ibu dan ayah membesarkanmu. Selama bertahun-tahun, kamu bilang tidak punya uang, tapi kamu tidak bisa menipu ibu dan ayah seperti ini. Benar kakak kedua. Seperti kata pepatah, harimau pun tidak akan memakan anaknya. Si jahat tak maafkan keluarganya. Jika ini di zaman kuno, akan dibenamkan di kandang babi. King Xia, King, Xiaoyu juga. Mereka itu saudara anakmu. Bagaimana bisa kamu berbicara seperti itu? Ibu, kita tidak punya kakak seperti itu. Dia sangat miskin. Aku akan malu bahkan untuk menyebutnya. Tepat sekali ibu. Hanya kau memperlakukan dia seperti harta karun. Xiaoyu, ibu minta maaf. Selama bertahun-tahun, kamu telah diperlakukan tidak adil di rumah. Ibu, Pak Tua Syam sudah tiba. Pak Tua Syam sudah tiba. Pak Tua Xiang, silakan masuk-masuk. Pak Tua Sam, tidak perlu sungkan. Aku dengar kepala desa bilang, putri keduamu memberimu Raja Ginseng. Sungguh keberuntungan. Pak Tua Siang, kau terlalu memujiku. Aku tidak tahu apakah itu asing atau palsu. Oleh karena itu, aku ingin memintamu untuk menilainya. Di mana ginsengnya? Cepat bawakan kemari agar aku bisa melihatnya. Ada di sini. Ini benar-benar barang bagus. Tidak buruk, barang bagus. Pak Tua Syang, ginseng ini bagus atau tidak? Berdasarkan akarnya dan penampilannya, ini memang terlihat seperti produk asli. Apakah ini asli? Namun apa? Namun dengan teknologi canggih dan The film keahlian was yang rumit, translated ada juga and yang palsu narrated by terlihat sangat M. realistis. Terus terang saja, ini adalah ginseng palsu. Pak Tua Xiang, Anda adalah master, penilai kelas 1 nasional. Cabut selai janggut dan mencicipinya, bukankah Anda akan tahu? Pak Tua Sam, ini adalah bidangmu. Tolong bantu kami menilainya. Apakah kau yakin jika ginseng ini asli? Harganya puluhan juta. Bahkan satu akar kecil saja bernilai jutaan. Kalau begitu, itu tidak bisa. Jika ginseng ini, jika nyata, maka aku akan meminta kerugian besar. Ayah dengar jika kau menjual Wu Xiaoyu, dia tidak akan bernilai puluhan juta. Itu benar, Pak Tua Sam. Tolong cicipi saja. Berikan aku ketenangan pikiran. Lihat apakah itu benar-benar asli. Kalau begitu aku lebih baik menurut daripada sungkan. Ada apa? Apakah ada masalah? Jangan bilang makan itu bisa mati. Ini, Oh tidak, dia mimisan. Aku tahu itu. Ginseng ini pasti palsu. Ginseng beracun membunuh orang. Bagus, kau benar-benar membawa ginseng palsu untuk merayakan ulang tahun. Kau benar-benar tidak punya hati nurani. dasar anak durhaka, berlututlah. Wu Xiaoyu, ginseng ini adalah ginseng palsu yang kau beli. Jika terjadi sesuatu, kamu akan bertanggung jawab penuh. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tidak mungkin. Ginseng itu tidak mungkin palsu. Xiaoyu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mari kita kirim dia ke rumah sakit. Diam. Aku belum bicara. Kenapa kalian semua bertengkar, Pak Tua Sam? Apa kau baik-baik saja? Apa yang bisa salah? Ginseng ini, bukankah itu palsu? Siapa yang memberitahumu? Ginseng ini palsu. Kalau begitu, kenapa hidungmu berdarah? Bukankah itu keracunan ginseng? Aku hanya terlalu bersemangat. Sudah tak perhitung harta yang kutaksir. Dan baru hari ini, aku mencicipi ginseng sebagus ini. Ginseng yang benar-benar luar biasa. Ini? Apakah ini benar-benar ginseng asli? Benar Kak? Istriku, jika milik kakak ketiga itu asli, ginseng 20 juta, maka Pak Tua Syang barusan. Dengan satu gigitan itu,
Pasti sudah mengonsumsi beberapa juta. Itu semua uangku. Itu semua uangku. Ayah bangun ayah. Gadis pemberontak. Jika bukan, Pak Tua Shang, ginseng yang diberikan Wu Xiaoyu, Raja Ginseng dari Lelang. Apakah itu benar-benar? apa maksudmu dengan itu? Kau tidak percaya? Kalian profesional Pak Tua Shang. Kepala desa, saya tidak mempertanyakan Pak Tua Shang, hanya saja, saya punya pertanyaan. Bicaralah. Baru saja, saya sedang daring, mencari informasi tentang jenis ginseng ini. Raja ginseng ini, belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan ada penerusnya. Hanya ada satu. Ya, Bagus, Pak Tua Shang, kalau begitu saya ingin bertanya padamu, karena hanya ada satu. Apakah kamu pernah mencicipinya sebelumnya? Lalu bagaimana? Kamu bisa yakin bahwa yang baru saja kamu cicipi di depanmu ini adalah Raja Ginseng? Tepat sekali. Kamu belum pernah mencicipinya sebelumnya. Jadi bagaimana kamu bisa yakin? Itu asli? Benar sekali. Menurutku kau pembohong. omong kosong, meskipun sebelumnya aku tidak mendapat kehormatan mencicipi Raja Ginseng, hari ini, orang tua ini bisa memastikan bahwa yang ada di hadapanku ini memang ginseng yang tak tertandingi luar biasa. Mengenai apakah ini Raja Ginseng, aku minta maaf. Aku tidak bisa memastikannya 100%. Pak Tua Shang? Pak Tua Shang, izinkan saya bertanya lagi. Dengan teknologi saat ini, apakah mungkin meniru ginseng biasa untuk mencapai kualitas Raja Ginseng? Ini awalnya tidak. Namun sekarang, beberapa bengkel ginseng yang sangat terampil masih bisa mencapainya. Begitu? Terus terang saja. Wu Xiaoyu hanya beruntung dan menemukan sebuah bengkel ginseng yang cukup bagus The kan? film was Pantas saja translated dia begitu and sombong. narrated by Aku M tidak menyangka Media. kakak kedua. Kau begitu profesional tentang ini. Dasar bajingan. Aku hampir saja tertipu lagi oleh ulahmu. Tapi begini. Aku punya metode yang luar biasa. Metode yang sangat jitu. Kualitasnya sudah terkonfirmasi. Ini adalah ginseng yang bagus. Namun, mengenai harganya, jika itu dari lelang, maka akan ada sertifikat koleksi bulan faktur. Nona Wu, jika Anda bisa menunjukkannya, bukankah itu akan mengonfirmasinya? Benar. Tepat sekali. Wu Xiaoyu, jika kamu punya nyali, tunjukkan sertifikatnya kepada kami. Tentu saja aku punya sertifikatnya. Aku akan meminta kakak sulungku sekarang. Baiklah, sekarang setelah ginseng ini dinilai. Jika tidak ada yang lain, saya akan pamit. Ini faktur yang kalian inginkan. Buka mata sombong kalian lebar-lebar. Dan lihat dengan jelas, berapa nilai sebenarnya ginsengku. Astaga. Satuan puluhan ratusan ribuan puluhan ribu. Ini benar-benar puluhan juta. 20 juta. Ini benar-benar Raja Ginseng. Bagaimana bisa ada di dunia ini ginseng semahal itu? Ini ginseng saya. Ginseng saya. Tidak ada di antara kalian yang boleh merebutnya dari saya. Wutua, Anda benar-benar diberkati. Ginseng semahal ini, di seluruh Jiangchen, itu benar-benar sesuatu yang tidak bisa dibeli siapapun. Saya benar-benar iri. Anda punya putri yang begitu baik. Berkah apa? Baru saja gigitan Shang Tua membuat saya rugi beberapa juta. Bukankah masih banyak yang tersisa? Intinya adalah, ginseng senilai puluhan juta ini diberikan sebagai hadiah ulang tahun. Terlihat bakti anak-anak ini sungguh patut dicemburui. Sudah terungkap, dan kita sudah bertaruh. Maka kita harus menghormati taruhan itu. Kalian berdua, haruskah kalian minta maaf padaku sekarang? Kalian, berlututlah bersujud dan mohon ampun. Lalu jilat sepatuku sampai bersih. Sedangkan kamu, itu akan jauh lebih sulit. Selain bersujud dan memohon ampun, kamu juga harus menggerogoti meja. Ini, ayah yang akan memutuskan. Kalian beberapa orang berlutut dan minta maaf pada Xiaoyu. Maka masalah ini akan selesai. Ayah benar-benar bersujud. Kalau tidak, suamiku. Tunggu sebentar. Ginseng ini pasti masih ada masalah dengannya. Sudah sampai pada titik ini. Trik apa lagi yang kalian punya? Keluarkan fakturnya. Biarkan saya melihat lebih dekat. Baiklah, ambillah. Semuanya jangan gelisah. Lihat baik-baik. Siapa penanda tangannya? Huang Ting. Siapa Huang Ting? Huang Ting adalah sekretaris kakak sulungku. Kakak sulungku adalah orang terkaya di Jiangcheng. Xiaoyu, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Aku masih bicara. Aku dan Tuhan itu keluarga. Wu Xiaoyu,
Jika orang terkaya adalah kakakmu, maka Elon Musk adalah calon suamiku. Aku mati karena tertawa. Jack Ma ayahku belum kutemui. Belum pernah bertemu. Wu Xiaoyu, kamu terlalu banyak membual. Semua yang kukatakan adalah benar. Percaya atau tidak? Kakak kedua, kau memperlakukan kami sebagai orang bodoh itu satu hal. Memperlakukan ayah kami seperti tidak berpengalaman. Apakah dia orang desa? Cukup. Keluarga kami tidak punya orang seperti itu. Ayah, sudah sampai pada titik ini. Dan ayah masih tidak Hadiah ucapan selamat tiba. Sebuah giok extension yang diukir dengan indah, dibuat master ukir halus, sepasang gelang giok, dan 6 set perhiasan emas. Kakak beradik keluarga Lu mengucapkan semoga nyonya tua diberkati seluas laut timur dan berumur panjang seperti gunung Nan. Ini semua adalah hadiah dari kakak dan adik laki-lakiku. Dikirimkan untukmu. Apakah kamu puas? Sangat puas, sangat puas. Katakan dari saudara kandung. Dikirim sebagai hadiah. Ya, Giok jenis ini dalam potongan sebesar ini bernilai lebih dari 100 juta dengan mudah. Lebih dari 100 juta. Sungguh isyarat yang mega. Sun New Fashion. Ini adalah merek terbesar di negara ini. Saya pernah melihatnya di TV. Wu tua, Anda benar-benar diberkati. Diberkati, semua diberkati. ayah kali ini bisakah ibu dan aku duduk di meja utama? Ya, bukan hanya meja utama, tapi juga kursi utama. Semuanya sudah dipesan untuk Anda. Yang kukatakan itu benar. Cukup. Xiaoyu, Dasar tak berguna. Jika Anda berani berbohong lagi, percaya tidak saya pukul. Wu tua Anda, jangan gelisah. Bagaimanapun juga, emas yang diberikan oleh saudara Xiaoyu masih sangat berharga. Kepala desa, tidakkah kamu melihat? Mengingat karakter kakak kedua, emas ini mungkin bukan pemberian darinya. Tidak mungkin. Tuan Lu adalah seorang dalam negeri. Dia juga adik dari ketua Lu. Saya pernah ke sana. Dan saya sudah melihat gelang giok ini. Saya melihat gelang giok ini. Dan emas ini. Saya tidak menyangka. Dia akan secara pribadi memberikannya kepadaku hari ini. Ketua Lu pasti sudah memberitahunya. Ini ulang tahun nenekku. Nah, kamu mengenal begitu banyak orang penting. Kamu benar-benar membuat ibu bangga. Desainer Lu, bukankah dia hanya adik ketigaku? Jadi ketiga hadiah ini, tidak ada satupun yang diberikan oleh kakak kedua. Ketiga hadiah ini berasal dari kakak laki-lakiku dan adik-adik laki-lakiku. Kamu sudah diambang kematian. Masih keras kepala bicara. Cukup. Apakah Anda belum merasa malu? Aku hanya bingung. Tidakkah ada di antara kalian yang merasa aneh? Apa yang aneh? Kamu tidak akan mengatakan bahwa Genesis Technology, Sun Yu Fashion, semuanya dijalankan oleh saudara-saudaramu kan? Bukankah begitu? Awalnya keluarga Wu kita baik-baik saja. Tapi Anda harus kembali pada saat ini. Ubah perayaan Ulta ke-60 menjadi kekacauan seperti ini. Kamu bilang aku mengacaukannya. Bukankah begitu? Baru pulang bikin ribut. Membuat masalah itu satu hal. Tapi jika Anda merusak masa depan cucu saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Ayah, apa sebenarnya yang harus kukatakan? Agar ayah percaya padaku. Cukup. Hari ini dengan kepala desa di sini, aku akan meminta kepala desa untuk menjadi saksiku. Aku udah mulai sekarang. Dan Wu Xiaoyu ini memutuskan hubungan ayah anak kita. Selamanya tidak berhubungan. Baku. Memiliki saudara perempuan sepertimu. Aku malu bahkan untuk menyebutkannya. Tepat sekali. Sampah sepertimu. Seharusnya disapu keluar pintu. Kamu tidak pantas masuk ke rumah kami. Pak Tua, bukankah itu tidak perlu? ayahnya. Xiaoyu juga putih kita. Kamu tidak bisa setega itu padanya. Ayah benar-benar mau bersikap sekejam itu. Aku benar-benar menyesal. Menyesal jemput dan bawa kamu waktu itu. Jika bukan karenamu, keluarga Wu kita akan baik-baik saja. Jika bukan karenaku, siapa yang akan membantu? Membesarkan kakak kedua. Ketika aku lulus SMA, ayah menyuruhku putus sekolah dan bekerja. Untuk membiayai sekolah mereka berdua. Itu satu hal. Tapi kemudian demi mengumpulkan uang kuliah untuk kakak kedua, ayah bahkan memaksaku menikah. Setiap satu dari hal-hal ini, mana yang bukan ayah yang melakukannya? Cukup, aku ayahmu. Kau adalah putriku. Kau seharusnya mendengarkanku. Karena kau punya begitu banyak keluhan. Kebetulan hari ini, kita akan memutuskan semua ikatan. Keluar sekarang. Kau mau keluar atau tidak? Jika kau tidak keluar, aku akan memukulmu keluar. Jangan pukul putriku. Ibu, Dasar bodoh ceroboh. Tidak. Berhenti memukul. Menyentuhnya. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Berani menyentuh adikku. Kamu berani menyentuh adikku. Mencari mati. Ayah.
Saudara-saudara, kalian sudah tiba. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Orang tua bangka ini, berani-beraninya memukulmu. Aku baik-baik saja. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Saudara-saudara, ini adalah ibu angkatku. Halo, halo. Halo. Xiaoyu. Jadi ini beberapa saudara-saudaramu yang tidak berguna. Kau berani memukulku. Aku ayahmu Xiaoyu. Kau berani memukulku. Nak, jangan lari. Cepat panggil bala bantuan. Aku akan pergi mencari beberapa orang. Kalian semua lanjutkan. Bahkan jika hari ini, kau memanggil 200 orang, 2000 orang, aku tetap tidak akan mengampunimu. Anak muda, jangan bicara terlalu besar. Tunggu saja sampai putraku tiba. Lihat bagaimana dia akan menghadapimu. Wu Xiaoyu, jangan berpikir bahwa kamu menemukan beberapa aktor dan menyewa beberapa mobil bagus bisa membuat punggungmu. Kamu bisa tegakkan kepala. Tepat sekali. Saya ingin melihat hari ini. Siapa berani bikin masalah depan saya? Begitukah? Kamu punya tampilan yang cukup mega. Biarkan aku memberitahumu. Keponakanku adalah manajer teknologi Genesis. Jika kamu menyinggung keluarga kami, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Lalu, apakah kau tahu siapa aku? Siapa peduli siapa kamu? Aku memberitahumu. Cepat berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, aku akan menyuruh keponakanku membunuh kalian semua. Aku akan berdiri di sini hari ini. Mari kita lihat siapa yang bisa menyentuhku. Lu Yunchen dengan satu jari. Masih anggap diri. Apakah Tuan Luke orang terkaya? Keponakanku adalah bawahannya yang cakap. Ketika dia tiba, lihat bagaimana dia akan membongkarmu. Putraku adalah seorang elit sosial. Kalian sekelompok sampah rendahan. Belum pernah dengar perusahaannya. Itu sangat normal. Orang yang kamu sebutkan itu. Siapa namanya? Su Xingtian kan? Sepertinya kamu biasanya menonton banyak TV, dan kamu lagi. Sungguh, jika bukan keluarga, mereka tidak akan masuk pintu yang sama. Tepat sekali. Kamu bilang kebiasaan membual ini bahkan menurun. Beritahu Departemen SDM untuk memberitahu bahwa Su Shengtian bereskan barang dan E-nya. Berakting lagi. Aku bilang Wu Xiaoyu. Seluruh keluargamu benar-benar menarik. Semua yang kami katakan itu benar. Ketika Su Shengtian tiba, kebenaran akan terungkap. Aku dengar, kamu sudah memberitahu semua orang di mana-mana bahwa hadiah-hadiah itu dari Su Shengtian. Ini yang diberikan oleh keponakan buyutku. Kalau tidak, apakah kamu yang memberikannya? Kalau begitu aneh, semua ini adalah barang-barang dari keluarga Luku. Bagaimana mereka bisa sampai ke tangannya, Su Shengtian? Mengapa itu? Karena putraku akan bekerja sama dengan Sun Yu. Begitukah? Siapa orang yang bekerja sama dengannya? Itu ketua Lu. Kedua setelah satu di atas 10.000. Dari Sun Yu. Tuan Lu. Dasar kamu hanya dari kalangan bawah masyarakat. Wajar jika tidak mengerti. Benda-benda ini semuanya diberikan kepada kami oleh Tuan Lu. Apakah kamu yakin? Ya, putraku sendiri yang memberitahuku. Kakak sulung sepertinya. Bosumu sangat cakap. Ketiga saudara itu Wu Xiaoyu tidak mungkin benar-benar tokoh penting kan? Meskipun mereka bukan. Mereka pasti mengenal seseorang kan? Si bodoh mana? Berani memprovokasi keluarga kakak Xingtian. Memprovokasi kakak Xingtianku berarti melawan saya. Kakak sulung. Tenang saja. Ada para abang di sini. Tidak ada yang berani. Permainan Jianghu itu. Mereka semuanya adalah teman-teman keponakan buyutku. Mereka di sini khusus untuk mencegah kamu, penipu Jianghu, melarikan diri. Mereka datang khusus untuk menangkapmu. Teman-teman Su Shengtian. Ya, itulah Shangtian kami. Dia adalah lulusan luar negeri yang kembali. Dia bergabung dengan Genesis Technology, menjadi eksekutif senior, dan bahkan mengenal 3 tuan muda keluarga Lu. Keluarga kita akan segera menjadi terkemuka. Apakah kamu tahu? Orang yang berdiri di depanmu berasal dari keluarga Lu. Xiaoyu, aku tahu kau marah padaku. Tapi hari ini adalah ulang tahun ibumu yang ke-60. Jangan sewa mobil dan pekerjakan orang. Berpura-pura jadi orang kaya. Berpura-pura pulang dengan hormat agar tetap punya izin tinggal. Kan? Justru karena ini ulang tahun ke-60 ibuku, aku kembali. Kalau tidak, aku tidak akan pernah menginjakan kaki di rumahmu. Baiklah, kalau begitu keluarga Wuku tidak bisa membesarkan Dennis, seorang penipu tak tahu terima kasih. Siapa yang kau sebut penipu? Tidak apa-apa kakak sulung. Aku sudah tahu akan seperti ini sejak awal. Hanya saja kasihan pada pesta ulang tahun ibuku. Adik aku akhirnya mengerti. Mengapa kamu selama bertahun-tahun ini selalu tidak ingin pulang? Ya, aku tidak menyangka mereka akan selalu menindasmu seperti ini. Keluarga Wu ini gak masuk juga boleh. Karena mereka ingin memutuskan hubungan denganku, maka hadiah ucapan selamat kami harus diambil kembali secara alami. Benar, tidak bisa jual murah ke orang-orang ini.
Saya ingin melihat siapa yang berani bergerak. Apa kamu tidak bisa menipu kami lagi? Sudah mulai merampok. Su Shengtian, aku memberimu waktu 3 menit untuk muncul di hadapanku. Jika tidak, kau akan menanggung akibatnya. Kakak Lu, Kau memanggilnya apa? selama jam kerja. Dia ketua Lu. Panggil lagi. Mengapa kamu memukul orang? Meskipun kau adalah dari genesis teknologi, kau tidak bisa sembarangan memukul orang. Tidakkah kau lihat bagaimana betapa bodohnya mereka? Ibu, apa sebenarnya yang ibu lakukan sampai membuat ketua Lu semarah itu? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana bisa si tidak berguna ini menjadi ketua Genesis Technology? Bagaimana mungkin itu benar? Bagaimana itu mungkin? Xiao Yu, apakah orang ini benar-benar seorang ketua? Itu benar. Ibu, Kalau begitu kedua orang itu. ibu, aku tidak berbohong padamu. Aku benar-benar putri, keluarga lu yang telah lama hilang. Hadiah ucapan selamat itu. Hadiah-hadiah itu adalah dari kakak laki-laki dan adik laki-lakiku. Hadiah istimewa untuk ibu, khusus dikirimkan kepadamu. Menurutku, hadiah ucapan selamat ini The film bisa was diambil kembali translated sekarang kan? and Tidak, narrated tidak. by M Media. Kita semua keluarga. Ya, ambil tempat duduk utama. Kursi utama. Adik, bagaimana menurutmu? Karena mereka mengusirku dan telah memutuskan hubungan ayah anak kita, maka tidak perlu bagi kita untuk berlama-lama di sini. Namun ibuku sebagai yang berulang tahun, bahkan tidak bisa duduk di meja. Aku juga ingin membawa ibu bersamaku. Kau jangan ambil itu. Ini uangku. Ini uangku. Jangan kau ambil. Ibu, apakah ibu ikut denganku? Xiao Yu, aku. Ibu, selama bertahun-tahun ini ibu sudah khawatir dan bersusah payah untuk keluarga ini, namun bahkan tidak bisa duduk di meja. Apakah ibu benar-benar tidak ikut denganku? Ibu, tolong ikutlah denganku. Aku akan merawat ibu di masa tua ibu seumur hidup. Tinggalkan halaman ini, dan tidak akan ada lagi yang bisa mengekang ibu. Nenek tua, jika kau berani melangkah keluar pintu langkah ini, maka jangan pernah berpikir untuk kembali. Ibu, anak kedua ini sudah terbukti. Dia bisa rawat kamu saat tua. Ibu, kamu sudah dewasa. Tinggal saja di rumah dengan tenang. Keluarga lu bukanlah tempat di mana wanita tua sepertimu bisa tinggal. Xiao Yu, ibu tidak akan merepotkanmu lagi. Ibu, Tolong jangan khawatir. Jika kamu benar-benar ingin pergi, kami akan seperti Xiao Yu, memperlakukanmu seperti ibu kami sendiri. ibu, dunia ini lahir dari rahim wanita. Tapi sebagian orang tidak tahu bagaimana menghormati wanita. Ibu khawatir untuk keluarga ini. Bersusah payah setengah hidup. Ibu dibalas dengan injakan semena-mena. Ibu, setiap orang memiliki hak untuk mengejar kebebasan. Mereka bukan belenggu yang mengikat ibu. Ibu bisa hidup untuk diri sendiri. Anak baik ibu akan ikut denganmu. Ayo pergi. Pak Tuawu. Keberuntunganmu tidak kamu manfaatkan. Pak Tuawu mengatakan ini ginseng tadi. Benar-benar itu Raja Ginseng. 20 juta. Jangan rebut semuanya. Ini ginsengku. Satu akar saja 500.000. Ginsengku. Wanita harus memiliki keberanian untuk memulai yang baru. Kita harus hidup secara otentik dan bebas. Tidak perlu dibatasi oleh pendapat orang lain untuk membelenggu keinginan sendiri karena menjalani hidup konvensional dan mengikuti arus. Tidak membawaku kebahagiaan yang diharapkan. Karena debu dunia fana, kerinduan wanita tetap jelas. Hasrat wanita untuk kebebasan. Lalu, mengapa tidak menjadi diriku sendiri saja, mengandalkan diri sendiri, membebaskan diri sendiri, mencapai untuk diri sendiri, untuk berpetualang sesukaku, untuk hidup, daripada mengandalkan orang lain. Lebih baik menjadi gunung tinggi itu sendiri, untuk melindungi diri sendiri, dan orang-orang yang ingin dilindungi. Biarkan orang-orang terpenting, tidak lagi terikat oleh belenggu duniawi, untuk mengikat seluruh hidup mereka.